bahas kemarin, bagaimana nasihat menjelang zaman ini berakhir. Kalau kita memperhatikan, padahal ayat ini ditulis tidak berada di dalam zaman yang berakhir, dan itu berarti nubuatan menuju hari ini. Ada satu peristiwa yang kita perhatikan di pasal 25, yaitu tentang upah kerja. Ya, kalau kita perhatikan mulai dari pasal 24 bagian yang terakhir dan pasal 25 perumpamaan tentang talenta, kita melihat ada upah yang dibicarakan mulai dari perikop talenta dan penghakiman terakhir. Ada upah yang dibicarakan mengenai orang yang bekerja. Kalau saudara lihat, ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 1 talenta. Ketiga-tiganya punya janji. Kalau kemarin kita baca tentang ada setiap orang yang berhadapan dengan upah 1 dinar, itu bicara tentang keselamatan. Kalau apa yang kita baca hari ini adalah upah dari pekerjaan kita. Upahnya tidak disediakan. Kita perhatikan bahwa upahnya tidak disediakan oleh Allah. Ini upah. Kalau di perumpamaan tentang pekerja yang bekerja mulai dari jam 9, lalu jam 1, lalu jam 5, itu adalah upah kerja yang diberikan. Tapi kalau saudara baca di pasal 25, bicara tentang upah yang bukan yang diberikan, tetapi upah yang dihasilkan. Ada beda ya? Kalau di pasal yang kemarin kita baca tentang upah yang diberikan, seorang Tuhan yang berjanji, aku akan memberikan kalau kamu mau bekerja dengan aku, baik. Tetapi yang kita baca di pasal 25, upah yang dihasilkan. Orang ini, hamba ini, yang harus mengerjakan modal yang diberikan. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Apa yang mereka hasilkan dengan modal ini? Apa yang mereka hasilkan dengan talenta yang dipercayakan? Kalau saudara lihat ayat 15, yang masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Ada talenta, ada kesanggupan dari apa yang dikerjakan. Ada talenta yang dipercayakan menurut kesanggupannya. Tidak sama kesanggupan seseorang, tetapi menurut kesanggupan mereka dipercayakan. Nah, apa yang dilakukan hamba-hamba itu dengan modal yang diberikan? Yang mendapat 5 talenta dengan giat menjalankan uang itu. Nah, seringkali kesalahan orang mengartikan kata menjalankan uang dengan arti yang salah, yaitu menjadi rentenir. Menjalankan uang, oh ini boleh. Menjadi rentenir itu alkitabiah. Lalu rame-rame orang yang punya uang banyak menjalankan uang.
kita baca bahwa engkau tidak boleh mengerjakan uangmu dengan memakan laba yang haram. Laba haram adalah laba rentenir. Memberikan uang lalu tanpa kita mengerjakan uang itu kita mendapat keuntungan, mendapat laba. Saya tidak pernah jadi rentenir dan tidak pernah pinjam kepada rentenir, jadi nggak tahu berapa labanya. Biasanya ada yang berapa? 50, 20, ada yang 10. Pekerjaan kita cuma keliling untuk nagih, keliling aja. Uang di sana, uang saya di sana, uang saya di sana. Lalu dia keliling untuk menagih labanya. Tidak berarti menjalankan uang itu, ayat yang ke-15, segeralah 16, pergi hamba yang menerima 5 talenta, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Itu boleh. Perikop ini sering disalahgunakan, lalu mengiyakan, membenarkan pekerjaan untuk mendapat laba seperti ini. Sekali lagi saudara, rentenir itu adalah kebencian Allah. Saudara punya uang banyak, invest saja. Silakan, mau invest apa? Membeli rumah, mau invest untuk beli emas batangan. Invest itu punya arti saudara beli saham, silakan, tetapi tidak untuk menjalankan uang dengan cara rentenir ini. Jangan salah artikan kalimat firman Allah. Saudara makan laba yang haram. Oh, nggak apa-apa kok. Siapa bilang nggak apa-apa? Saudara tidak memberkati berkat yang kita punya. Kita tidak memberkati berkat yang kita terima. Kita miliki berkat itu. Boleh, silakan. Kalau saudara punya uang banyak, silakan taruh di bank, bisa andil untuk pekerjaan apa saja, tapi tidak menjadi seorang rentenir. Terlalu banyak ayat di dalam Alkitab untuk memakan laba yang haram. Itu bukan kehendak Allah. Jadi bersihkan diri kita. Dan kalau kemarin-kemarin kita melabakan seperti itu, berhentilah. Setelah uang semua kembali, tidak membuat perhitungan yang sama lagi. Itu adalah kebencian Allah. Terserah saudara bisa menerima atau tidak, tetapi sekali lagi ini adalah kebencian Allah. Sudah sangat jelas Allah sedang membersihkan gerejanya. Allah sedang membersihkan kita. Allah tidak mau ada persembahan haram dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan.
uang saudara dari mana. Allah juga tahu apakah saudara membuat terpolusi berkat Allah. Kalau saudara tidak mau membersihkan, nanti Tuhan yang membersihkan. Tanya sama Ibu Tabaran, bagaimana caranya Tuhan membersihkan? Pengalaman sudah ada. Dan beberapa ibu-ibu yang lain. Jadi kalau kita tidak mau bersihkan, nanti Tuhan yang bersihkan. Lebih ampuh sikatnya Allah. Walaupun sakit, nangisnya kayak apa Ibu Tabaran waktu itu? Menangis dari siang sampai pagi. Tapi setelah itu bertobat. Sekarang bukan toko masih jalan lagi. Kalau dulu di mana ada cantelan, di sana ada emasnya. Tapi kalau sekarang sudah bersih ya, puji Tuhan, Tuhan bersihkan. Itu caranya Tuhan. Kalau kita nggak mau bersihkan, Tuhan yang bersihkan. Karena Tuhan sayang kita. Tuhan tidak mau kita terbenam dengan laba haram. Tidak mau. Tuhan bisa habiskan semua. Yang penting kamu bersih. Semua itu hilang, jangan lupa. Rumah Tuhan itu dibersihkan dengan tangan Allah, tangan Yesus, dan tidak dipikirkan oleh Yesus pada waktu dia bongkar itu bait Allah. Yesus tidak bertanya, nih binatang-binatang dalam kandang, karena itu menjelang Paskah ya. Jadi binatang-binatang tambun-tambun yang mahal-mahal itu masuk ke dalam kandang. Karena sebentar orang-orang Israel akan keluar ibadah dan segera menuju ke kandang-kandang binatang untuk memberi. Berani bayar dengan harga mahal. Tapi pada waktu Yesus buka kandang dan usir semua binatang, pada waktu dia hampiri meja penukaran uang dan dia bongkar, dia terbalikan meja itu, gak ada urusan saudara. Gak usah ditanya berapa ini, nanti saya ganti. Berapa kandang ini, berapa kandang lembu, berapa kandang domba, berapa kandang kambing, berapa kandang burung, berapa, nanti dicatat, lalu nanti akan diganti. Gak ada ceritanya. Bongkar-bongkar saudara. Diterbalikan, dibuang, tidak ada urusan. Otoritas Allah di dalam Yesus jelas terlihat pada waktu Yesus membersihkan bait Allah. Dan kalau bait Allah itu adalah kita, otoritas Allah membersihkan kita. Gak peduli loh Allah, gak peduli. Gak peduli dengan nilai-nilai rupiah, dolar, euro, apalagi. Tidak peduli dengan berapa mahalnya, tidak peduli. Tapi yang penting kamu bersih. Amin. Jangan sampai Tuhan yang membersihkan. Ayo, bersihkan diri. Kalau Tuhan yang membersihkan, tuntas saudara. Benar-benar tuntas, nggak ada apa-apa lagi, nggak tersisa. Lebih baik kita mulai dengan apa yang ada dari nol, oke, dari nol. Tapi itu bersih, murni, dan itu adalah berkat Allah yang sebenarnya. Dan kita kenyang dengan berkat-berkat itu. Seorang rentenir nggak akan kenyang, saudara. Makan sebanyak-banyaknya juga nggak kenyang. Pengen lagi. Sebab ada roh serakah. Ini yang jahat. Ada roh serakah di dalam hati seorang rentenir. Ada roh serakah. Ingin mendapat lebih. Kan bayangannya seorang rentenir lumayan kalau dia kembalikan sekian, berarti ada labanya sekian.
Dan tidak jarang rentenir itu berada di luar kota, bahkan di luar pulau. Bisa terjadi. Tapi apa yang diceritakan di dalam Matius 25 perikop yang kedua tentang talenta bukan bicara soal uang, talenta uang, tapi bicara soal kesanggupannya. Ayat 14 tadi tentang kesanggupannya, tentang apa yang Tuhan percayakan. Tidak ada seorang anak lahir tanpa kemampuan yang menyertai dia. Tidak ada, tidak mungkin. Ada seorang yang lahir tanpa kemampuan. Kemampuannya cuma makan. Tidak ada. Pasti tiap orang dilahirkan dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Tapi dia punya kemampuan. Sebodoh-bodohnya anak, tapi dia tetap punya kemampuan. Nah, talenta inilah yang diminta Allah dikembangkan. Menjalankan bunga, menjalankan uang, artinya mengembangkan talenta. Apa yang saudara bisa? Jangan bilang, oh gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa yang begini, gak bisa. Lalu hidupmu hidup apa? Itu bohong. Binatang saja dikasih kemampuan. Binatang saja dikasih kemampuan. Kemarin di televisi atau kapan ya, ada orang yang gak punya tangan. Gak punya tangan, tapi dia bisa. Terakhir dia ikut racing, dia ikut lomba mobil, menang pakai kakinya. Dia setir mobil, bukan mobil modifikasi, bukan mobil benar. Mendapat muri. Hebatnya saudara, kita yang punya tangan lengkap belum tentu semua ini bisa bawa mobil. Saudara, kalau wanitanya, pria-prianya ini bisa bawa mobil semua. Orang ini gak punya tangan. Dia ditanya, kenapa kamu mau ikut? Saya mau memberikan motivasi bahwa tidak ada manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak. Dia bukan orang Kristen, dia bukan anak Tuhan, dia orang Muslim. Alhamdulillah kok saudara. Tapi dia bisa bawa mobil yang tidak dimodifikasi dan menang. Bawa mobil banyak, tapi menang itu kejuaraan. Talenta itu dikembangkan saudara. Jangan tahun 2014 kita cuma lipat tangan jadi penonton di pinggir lapangan, cuma teriak-teriak. Pertandingannya selesai, saudara tidak teriak-teriak terus, tapi pulang ke rumah bawa apa? Bawa apa? Kita cuma jadi penonton yang di pinggir lapangan kampung. Teriakan kita menggema. Orang bilang penggembira dia. Coba kasih bola, megang saja jatuh, tendang saja nggak tahu kemana, golnya di mana, tendangan bola kemana. Bukan penonton kita, tapi kita adalah pemain lapangan. Amin. Yang harus mempunyai kesanggupan dalam hidup ini.
dan mempergunakan talenta yang Allah berikan di setiap kita. Berbeda, tapi pasti ada talenta, pasti. Jangan talenta mencuri. Talenta juga kata mereka. Coba tanya sama geng pencuri. Cepatnya luar biasa. Orang tidak sadar kalau dompetnya sudah pindah. Nggak sadar kalau tasnya sudah terobek. Nggak sadar. Tapi saudara perhatikan, Allah tidak mau setiap kemampuan yang dititipkan setiap anak yang lahir itu menjadi talenta yang dipendam di dalam tanah. Tidak mau. Dianggap engkau hamba yang jahat. Pasal yang ke-25 yang aku bacakan ayat yang ke-24. Untuk tempat ini datanglah juga hamba yang mendengar talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ya. Dengan begitu gampang orang yang mendapat satu talenta, ambil talenta itu dari tempat dia tanam, masih bertanah-tanah talenta itu, dikembalikan. Ini kepunyaan, ambil. Untuk apa aku kerja bakti? Untuk apa aku memberikan talenta yang aku kembangkan? Untuk apa? Engkau Tuhan yang jahat, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat yang tidak menanam. Engkau tidak ada andil apapun. Siapa bilang kemampuan kita itu diberi Allah? Amin. Siapa bilang tidak ada andil Allah? Kalau dia binatang dikasih kemampuan membela diri, siapapun, binatang apapun, di atas, di bumi, bahkan di bawah bumi, tiap-tiap binatang dikasih kemampuan itu oleh Allah. Mempunyai kelebihan, mempunyai satu kelebihan, sekalipun gak banyak, tapi ada satu kelebihannya, dan dia pintar sekali. Itu binatang. Apalagi kita. Kalau ada orang berkata saya gak bisa apa-apa, jadi bingung mau kerja di mana, itu malas namanya. Pemalas. Kalau gak bisa berbuat apa-apa itu malas. Firman Allah berkata, berbahagialah engkau, ayat yang ke-27, karena sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Berarti ketika Allah datang dalam kedatangannya yang kedua kali, tiap-tiap kita harus memberikan pertanggungjawaban. Mau untung, mau rugi, katakan ini uangnya, ini modal. Kemalasan kita lah yang mencegah kita berbuat, mengembangkan talenta. Bukan merentenirkan uang, tapi mengembangkan talenta, kesanggupan yang ada pada kita. Walaupun saudara berkata, oh enak di situ, gak enak di saya. Itu firman Allah, bukan saya, itu firman Allah. Mengembangkan talenta, apa yang menjadi kebanggaan kita, kemampuan kita, kembangkan itu. Terlebih, pakailah dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kesanggupan, kemampuan tidak dipakai untuk yang lain, tapi hanya dipakai untuk melayani Tuhan. Oh, itu luar biasa. Engkau akan terus berkembang, terus berkembang. Itu talenta saudara.
Ketika saya kecil, saya berkata, Tuhan, saya kepengen di rumah ada piano yang speaker yang besar itu. Dan hari-hari saya duduk untuk belajar sendiri, nggak panggil guru, untuk belajar sendiri. Ketika sudah besar, ayah saya panggil saya, Papi ada uang, kamu mau beli apa? Saya kasih uang. Kamu pengen apa? Udah pergi sana, pilih sendiri mau apa. Karena orang tua tahu persis saya nggak mungkin beli yang aneh-aneh. Terbelilah sebuah organ yang sudah menjadi berkat bagi jemaat Bulak Seren sejak tahun 90. Organnya sih adanya dari tahun 70-an, akhir 70. Bisa mempunyai sebuah organ, dan itu jadi berkat. Ketika saya di Jakarta, di garasi Bapak Watono, itu organ dibawa pakai mobil TAF. Saya bingung, Tuhan kau luar biasa. Dinaikkan di mobil TAF, dari malam dibawa ke Jakarta. Cuma itu yang saya punya, dan itu jadi berkat. Selama beberapa tahun kami ibadah tanpa musik, cuma organ itu jadi berkat. Gak bisa-bisa banget, enggak. Saya cuma berkata, Tuhan, yang penting saya bisa mengiringi ibadah. Beri kemampuan saya. Bukan jadi profesional. Kalau profesional cenderung bisa hilang, bisa kabur, bisa cari duit. Tapi kalau untuk pelayanan, saya berkata yang penting Tuhan, gak perlu terlalu pintar, gak perlu, saya gak menolak. Tapi itu bukan obsesi saya. Untuk mencari kesempatan mengembangkan talenta. Apa saja. Mau gitar bisa main, tapi asal ngejreng, tapi bisa bunyi. Ada nada, ada lagu bisa ada, tapi tidak mahir. Saya tidak minta mahir, enggak. Yang penting bisa melayani ibadah. Dan itu dikembangkan, saudara. Kalau saudara punya kemampuan apa saja, tapi jangan hanya dipergunakan untuk mencari duit saja. Kembangkan itu. Ketika kita berikan talenta itu kepada Tuhan, maka saudara baca ayat yang ke-29, setiap orang yang punya kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak punya apa-apa, apapun yang ada padanya akan, itu betul kan? Ketika kita malas mengembangkan berkat Tuhan, siapa yang tidak punya, maka apa yang ada padanya Tuhan ambil. Tuhan kasih kepada orang yang punya 5 talenta. Ditambahi, saudara. Saudara bisa apa? Buatlah bagi Tuhan. Lakukan bagi Tuhan. Saya tidak pernah membatasi, karena apa yang saudara lakukan itu bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Lakukan bagi Tuhan. Buat apa yang terbaik bagi Tuhan. Maka lihat, Allah akan tambahkan talenta lain. Ada tambahan lagi, talenta lagi, ada lagi. Kalau saudara tidak mengembangkan talenta itu, maka saudara tidak akan melihat bagaimana Allah kembangkan dan berkati kita. Nanti saudara cemburu, yang bisa dapat lebih banyak, yang goblok banget. Karena dia malas. Ya, tanam daging ini adalah tanam. Talentanya tidak dikembangkan, dipendam di dalam daging, dan Allah tidak memberkati. Ini berkat-berkat tahun baru. Masih kita berkisar pada berkat tahun baru. Diingatkan, mulai hari ini
saudara pikirkan apa yang saudara mampu lakukan. Lakukan itu untuk pelayanan. Amin. Maka Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa.